Halo anak-anak, apa kabar? Senang kita bisa berjumpa kembali hari ini. Hari ini kita akan masuk kembali dalam pelajaran agama Kristen dan budi pekerti. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Pak Guru mengajak anak-anak berdoa. Ikuti Pak Guru ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan belajar. Kami mohon hikmat akal budi daripada Tuhan. Berikan kami kesehatan dan kekuatan untuk bisa menerima pelajaran hari ini. Berkati Pak Guru yang mengajar, kiranya Tuhan berikan hikmat akal budi. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, tema kita masih dalam pelajaran 1, yaitu menghormati orang tua. Jadi pelajaran kita masih dalam tema menghormati orang tua. Jadi Pak Guru, karena pelajarannya cukup panjang, Pak Guru bagi beberapa bagian ya, supaya kita bisa mengikutinya dengan baik. Jadi sekarang bagian yang kedua ya. Minggu lalu kita sudah membahas bagian yang pertama, bagaimana Tuhan memberikan 10 hukum kepada bangsa Israel ya. Dan minggu lalu tugasnya sudah dikerjakan, bagaimana hukum-hukum yang Tuhan berikan, yaitu ada 10 ya. Dan salah satu dari hukum itu adalah menghormati orang tua ya. Jadi hukum itu memberikan perintah kepada kita supaya kita menghormati orang tua kita, sebagaimana yang tertulis dalam hukum yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi penting sekali kita menghormati orang tua, karena ini berkaitan dengan berkat, supaya kita lanjut umur di mana Tuhan memberikan kita ya, supaya kita menerima umur yang panjang ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana tugas kita sebagai seorang anak dan bagaimana peranan orang tua dalam kehidupan kita. Nah, minggu lalu kita sudah juga belajar bahwa orang tua adalah wakil Allah dalam hidup kita. Jadi orang tua kita adalah wakilnya Tuhan untuk merawat, menjaga, membesarkan kita, membimbing kita supaya kita menjadi anak yang baik, anak yang benar. Ya, jadi Tuhan berikan pada kita orang tua sesuai dengan kelebihan dan kekurangan mereka. Tetapi itu semua dalam rencana Tuhan untuk mendidik kita menjadi seorang yang seperti Tuhan kehendaki. Karena itu kita harus bersyukur atas orang tua yang Tuhan berikan ya. Dan Raja Salomo sendiri berkata, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Salomo sendiri seorang raja yang hebat, raja yang pintar, raja yang bijaksana. Dan dia sendiri mengajarkan supaya kita menghormati orang tua kita ya. Nah, kita harus menghormati dan mengasihi orang tua karena mereka telah melahirkan, merawat, mendidik, dan mencukupi kebutuhan kita. Ya, jadi kita wajib menghormati orang tua kita. Ya, sebagai wakil Tuhan, mereka telah mendidik kita, merawat kita, membesarkan kita, mencukupkan semua kebutuhan kita, menjaga kita dengan baik. Dan karena itu kita harus berterima kasih. Bagaimana dengan berterima kasih? Yaitu dengan menghormati mereka, dengan mengikuti setiap bimbingan mereka ya. Melalui orang tua kita juga belajar banyak hal. Orang tua memberikan pengajaran secara jasmani dan rohani kepada anak-anaknya. Jadi orang tua mengajar baik secara jasmani dan juga secara rohani ya. Secara jasmani misalnya mengajarkan kita bagaimana caranya makan, mandi, membersihkan rumah, bekerja sama dengan orang lain dan lain sebagainya ya. Orang tua pasti mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya, mengajarkan hal-hal yang sesuai, yang benar, sesuai dengan moral yang berkembang di sekitar kita. Secara rohani misalnya mengenalkan kita kepada Tuhan, mengajarkan kita berdoa, mengajak kita beribadah, mengajarkan kita mengasihi sesama ya. Jadi ini peranan orang tua secara rohani. Orang tua juga senantiasa memberikan pengajaran pada kita sebagai anak-anaknya untuk belajar jujur, adil, benar,
taat, setia, rajin, dan disiplin. Jadi orang tua tidak ada yang mengajar tidak baik, pasti mengajarkan hal-hal yang baik sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Ya, karena itu kita harus menghormati dan mengikuti setiap bimbingan mereka. Dalam mendidik anak-anaknya, terkadang orang tua bersikap tegas dan keras. Semuanya adalah salah satu wujud kasih orang tua kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya dapat belajar dari kesalahan. Kadang-kadang orang tua kita keras pada kita, mendidik kita dengan agak keras. Bukan karena mereka tidak sayang, tetapi justru mereka sayang sekali dengan kita, sehingga mereka tidak mau kita menjadi pribadi yang tidak baik. Sehingga mereka berusaha untuk menuntun kita, membimbing kita. Terkadang agak keras, mungkin karena kita juga membandel. Jadi tegurannya, ajarannya agak keras. Kita harus menghormati orang tua dengan cara mendengarkan dan melaksanakan nasihat serta perintahnya, bersikap sopan dan tidak membantah. Inilah sikap menghormati orang tua, yaitu mendengarkan dan melaksanakan apa yang menjadi pimpinan mereka, pengajaran mereka, nasihat mereka. Dan kita tidak boleh membantah tentunya, karena semua itu baik buat kita, baik untuk masa depan kita. Mungkin sekarang kita merasa, aduh kita dikekang, aduh kita dibatasi, tetapi sebenarnya itu baik untuk kita. Ya, kan itu penting sekali supaya kita menghormati setiap orang tua kita. Ya, Rasul Paulus juga menasihati kita supaya menghormati orang tua. Dalam Kolose 3:20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi Tuhan senang apabila anak-anak menghormati orang tuanya. Karena Tuhan memberikan orang tua tadi sebagai wakil. Nah, kalau anak-anak menghormati, mengikuti pengajaran orang tua, mereka tentu akan merasa senang. Tuhan akan senang dengan hal itu. Tuhan akan bangga akan hal itu. Karena itu, sekali lagi penting anak-anak untuk menghormati orang tua. Nah, ini pelajaran kita hari ini, ya. Jadi Tuhan mau supaya kita menghormati orang tua kita, karena itu adalah hal yang penting, ya. Kalau kita mau panjang umur, dikatakan dalam firman Tuhan, kalau kita mau diberkati, menjadi anak yang sukses, memiliki masa depan yang baik, salah satu kuncinya adalah menghormati orang tua. Ya, karena Tuhan memberikan orang tua sebagai wakil Allah untuk membimbing kita, sehingga kita boleh menjadi seperti yang apa Tuhan rencanakan atas hidup kita. Karena setiap kita ada rencana Tuhan, dalam hidup kita ada rencana Tuhan. Dan kita akan bisa menjadi seperti rencana Tuhan apabila kita mengikuti pimpinan Tuhan. Bagaimana kita mengikuti pimpinan Tuhan? Dengan mengikuti arahan, bimbingan orang tua. Oke, ini pelajaran kita hari ini. Pak Guru memberikan tugas. Di akhir pelajaran ini ada tugas yang Pak Guru berikan. Nah, tugasnya mudah saja. Anak-anak catat ayat-ayat ini. Ya, kalau bisa sambil dihafalkan, ya. Ada 3 ayat yang Pak Guru berikan. Nanti Pak Guru tulis di sini ayat-ayatnya. Anak-anak catat apa saja, ya, isi ayat itu. Misalnya Amsal 1 ayat 8, anak-anak tulis isinya apa. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tulis di bawahnya. Misalnya Amsal 1 ayat 8, tulis di bawahnya isinya. Kemudian misalnya Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Tulis di bawahnya. Dan juga satu lagi, Kolose 3 ayat 20. Nanti isi ayat itu tulis di bawahnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, itu tugas yang Pak Guru berikan. Mudah kan? Iya. Anak silakan kerjakan sambil dihafal. Karena ini ayat-ayat penting buat anak-anak. Jadi kalau bisa dihafal, ya, sambil menulis, dihafalkan. Ya mungkin tidak harus semua, salah satu saja anak-anak bisa hafalkan. Itu sangat bagus, ya. Oke, terima kasih. Sebelum Pak Guru akhiri pelajaran hari ini, kita berdoa. Pak Guru akan berdoa buat anak-anak di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar hari ini. Berkati anak-anak kami, tambahkan mereka dengan hikmat, akal budi,
sehingga mereka semakin hari semakin cerdas dan semakin mengenal Tuhan dan firman-Mu. Tuhan tolong mereka untuk menghormati orang tua mereka, dan berikan mereka selalu kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan saja. Demikian juga dengan orang tua mereka, mohon kekuatan, kesehatan daripada Tuhan, dan mohon berkat-berkat Tuhan, sehingga mereka dapat membesarkan anak-anak yang Tuhan berikan dengan baik dan mencukupi segala kebutuhan mereka. Biarlah damai sejahtera anugerah Tuhan berlimpah-limpah bagi anak-anak kami dan keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, pelajaran kita sudah selesai hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.